Bu Nurul dan Nita sejak pagi sudah bersiap-siap untuk menghadiri akad nikah Sinta dan Dava. Padahal, undangan yang mereka terima sebenarnya hanya untuk resepsi yang baru akan dimulai siang nanti. Kamu harus bikin sesuatu yang besar dan memalukan. Pokoknya akad nikah mereka harus batal. Ujar Bu Nurul penuh ambisi. Tenang saja, Bu. Aku sudah punya rencana jitu yang akan menghancurkan pernikahan Sinta. Aku tidak rela dia hidup bahagia dengan pria kaya itu. Kalau dia menikah, posisinya makin kuat dan dia akan semakin angkuh meremehkan keluarga kita. Balas Nita, wajahnya penuh tekad. Rencana jahat sudah matang di benaknya. Ibu dan anak itu berdandan mencolok. Nita memulas wajahnya dengan makeup tebal dan warna-warna mencolok, sedangkan Bu Nurul mengoleskan lipstik merah menyala di bibirnya. Dengan percaya diri, mereka melangkah keluar rumah, siap melancarkan rencana mereka. Namun, baru saja hendak pergi, suara tajam menyapa mereka. Itu dia orangnya, ujar Bu Risma dengan nada sinis, diikuti oleh beberapa ibu arisan lainnya. Mau apa kalian di sini? Tanya Bu Nurul dengan nada gugup begitu menyadari kehadiran Bu Melati dan teman-temannya. Ia tahu masalah besar akan segera datang, hutang arisannya yang belum dibayar selama hampir 5 bulan. Bu Nurul ini memang licin seperti belut. Kalau kami datang ke rumah, selalu sembunyi. Sekarang baru ketahuan, ya. Bentak Bu Risma dengan tatapan tajam. Tentang arisan emas, Bu Nurul sudah memutuskan keluar karena mengaku tak mampu membayar kewajibannya. Namun, videonya yang memohon untuk meminjam uang saat itu malah diputar oleh Sinta di hadapan semua anggota. Tolong dimaklumi, ibu-ibu. Nanti pasti dibayar, ujar Nita, mencoba membela ibunya di hadapan 5 teman arisan. Maklumi, enak saja. Ibumu dapat giliran di putaran ke-7, tapi sekarang sudah 5 bulan belum bayar. Utangnya sudah 10 juta. Seru Bu Risma dengan nada tajam sambil melotot ke arah Nita. Tidak perlu dimaklumi lagi. Semakin lama dia makin berani tidak bayar. Tambah Bu Siwi, matanya tajam melirik ke tangan Bu Nurul yang penuh dengan perhiasan. 4 gelang berkilau menghiasi kedua pergelangan tangannya, sementara 4 cincin bertengger di jari-jarinya. Merasa diawasi, Bu Nurul buru-buru menyembunyikan tangannya ke belakang. Besok saya bayar. Hari ini saya ada urusan penting. Lebih baik kalian pulang dulu. Katanya dengan nada gugup, berusaha mengusir mereka. Tidak bisa begitu, Bu Nurul. Jangan-jangan ini cuma alasan lagi, tuding Bu Siwi. Iya, kami sudah bosan diberi janji palsu. Bayangkan nasib yang belum dapat giliran, sedangkan ibu sudah menikmati uang arisan itu. Setidaknya lunasi dulu utang ibu untuk mengganti uang kami, termasuk saya. Sergah yang lainnya dengan tegas. Uang saya ada di bank. Nanti akan saya ambil. Sekarang saya tidak punya uang tunai. Apa kalian tidak bisa mengerti? Jawab Bu Nurul berkelit. Uang di bank. Serius ada uangnya. Cibir salah satu dari mereka. Kami tidak peduli, Bu. Perhiasan ibu saja banyak. Jual saja itu, pasti nilainya lebih dari cukup. Kata Bu Risma, menunjuk perhiasan yang dipakai Bu Nurul. Tekad mereka sudah bulat, mereka tidak akan pulang tanpa kepastian. Jangan sembarangan bicara. Tidak akan saya jual perhiasan ini. Apa kalian mau mencuri? Hardik Bu Nurul dengan nada tinggi, berharap intimidasi itu cukup untuk membuat mereka mundur. Namun, para ibu-ibu itu tetap berdiri teguh, tak bergeming dari tempatnya. Bu Nurul, ucapan ibu itu sudah tidak bisa dipercaya lagi. Kami kesini untuk menuntut hak kami. Jangan kira kami takut hanya karena ibu membentak, meskipun usia ibu lebih tua dari kami, tegas Bu Siwi dengan nada tinggi, tak gentar menghadapi Bu Nurul.
Ibu-ibu lainnya saling bertukar pandang, seolah memberi kode satu sama lain. Apa yang kalian lakukan? Jangan sentuh ibu saya. Teriak Nita panik saat melihat ibu-ibu itu kompak memegangi tangan Bu Nurul, membuat wanita paruh baya itu tak mampu bergerak. Sudah, kamu jangan ikut campur. Bentak Bu Siwi, melarang Nita mendekat dan menghentikan aksi mereka. Dalam sekejap, tangan Bu Nurul dipegang erat, sementara beberapa dari mereka mulai melepas cincin dan gelang yang dikenakannya secara paksa. Perhiasan yang berkilauan itu satu persatu berpindah ke tangan ibu-ibu tersebut. Maling, maling, teriak Bu Nurul, berusaha memberontak. Namun, Nita hanya bisa berdiri terpaku. Melawan 5 ibu-ibu itu jelas mustahil baginya. Kami akan menjual ini. Jika ada kelebihan uang, kami akan kembalikan, kata Bu Siwi tanpa rasa bersalah. Iya, kami tidak akan memakan hak orang lain seperti Bu Nurul, sahut Bu Saroh dengan nada sindiran. Jual saja. Tanpa suratnya, perhiasan itu tidak akan laku, balas Bu Nurul dengan napas terengah, kemarahannya meluap. Itu urusan kami, Bu. Tanpa surat pun tetap ada yang mau membeli, ujar Bu Siwi, lalu ibu-ibu itu pergi dengan membawa semua perhiasan Bu Nurul. Bu Nurul terduduk lemas, air matanya mengalir deras. Kamu cuma diam saja, bahkan tidak bisa membela ibu, serunya kepada Nita dengan suara parau. Mereka berlima, Bu. Kalau aku melawan, yang ada aku juga ikut dikeroyok, jawab Nita dengan lirih. Ibu tidak akan tinggal diam. Ibu akan melaporkan mereka ke polisi. Mereka maling, perhiasan ibu diambil paksa. Ibu tidak ikhlas. Ibu sumpahi mereka jatuh miskin, biar kualat atas perbuatan zalim mereka. Bu Nurul meluapkan amarahnya, menyumpahi ibu-ibu itu dengan penuh kebencian. Namun, terlepas dari kekesalan yang membara, mereka tetap melanjutkan perjalanan ke acara akad nikah Sinta. Setibanya di lokasi, Nita dan Bu Nurul melangkah masuk ke ballroom hotel yang megah, tempat acara pernikahan berlangsung. Wajah mereka berusaha menyembunyikan kegundahan meski hati mereka masih belum tenang. Kali ini rencana kita harus berhasil, ujar Bu Nurul penuh ambisi menggagalkan pernikahan mantan menantunya. Mereka menyerahkan undangan dan segera dipersilakan masuk ke dalam ballroom tempat acara berlangsung. Setibanya di dalam, mereka melihat Sinta sedang mencium punggung tangan Dava. Apa mereka sudah sah? Gumam Nita pelan. Wajah bahagia pasangan pengantin baru itu terpancar jelas. Kita terlambat, Nita, ucap Bu Nurul sambil menepuk bahu putrinya. Rasa lemas menjalar hingga ke kakinya. Melihat Sinta, mantan menantunya yang dulu sering diperlakukan seperti pembantu, kini berdiri anggun bak ratu dengan gaun indah yang memukau. Hal itu terasa seperti tamparan keras, mengingat betapa berbedanya keadaan Sinta saat masih menikah dengan Haris. Perempuan gembel, meski pakai gaun mahal tetap terlihat jelek. Aku yang seharusnya ada di sana. Nita menoleh ke arah suara itu. Seorang wanita dengan gaun peach berdiri di belakang mereka, wajahnya dipenuhi amarah dan tatapan tajam ke arah Sinta dan Dava. Tenang saja, nanti kamu pasti bisa merebut Dava kembali dan menjadi kakak iparku, ucap wanita berambut pendek di sebelahnya, mencoba menenangkan. Tampaknya Sinta juga tidak sepenuhnya diterima oleh keluarga Dava, gumam Nita sambil melirik ibunya. Wajah mereka memancarkan rasa puas. Mereka yakin, kebahagiaan Sinta tidak akan bertahan lama. Sebulan menikah, pasti langsung cerai, ujar Bu Nurul sambil tersenyum sinis. Bisa jadi, Bu. Aku juga berharap begitu. Sinta memang tidak pantas dengan pria seperti Dava, sahut Nita menimpali. Sinta merasa heran melihat Bu Nurul dan Nita hadir di acaranya. Siapa yang mengundang mereka? Pikirnya.
Ia yakin tidak pernah mengundang keluarga Haris. Selamat, Sinta. Sudah menikah lagi, ucap Nita dengan senyum penuh sindiran saat menghampiri pelaminan. Tak disangka, kamu cepat sekali menikah lagi. Kasihan Nadia, ayahnya malah dipenjarakan oleh suami barumu, tambah Bu Nurul sambil menggeleng, seolah merasa prihatin. Iya, Sinta. Demi menikah dengan pria kaya, kamu tega memenjarakan adikku. Bagaimana kalau Nadia tahu bahwa ayahnya dipenjara karena ulahmu? Nita menyeringai, menikmati momen itu. Haris masuk penjara karena kesalahannya sendiri, bukan karena Sinta. Kalian tidak punya hak menyalahkan dia. Pergi dari sini, kami tidak pernah mengundang kalian. Dava langsung memotong, menunjuk tegas agar mereka pergi. Bak, sudahi rasa iri dan dengkimu. Mungkin itu alasan hidupmu penuh masalah. Kamu iri pada kehidupanku sekarang. Sinta tersenyum lembut, mencoba meredakan ketegangan sambil menggenggam tangan Dava agar suaminya tetap tenang. Hah, iri. Aku tidak pernah iri padamu. Nita berang mendengar ucapan Sinta. Dia bilang kita iri. Apa yang harus kita iri dari dia? Bu Nurul berusaha tertawa mengejek, tetapi sorot matanya tak mampu menyembunyikan rasa cemburu yang sebenarnya. Pengawal yang berjaga langsung menyadari ada keributan dan menghampiri Bu Nurul dan Nita. Kami bisa jalan sendiri, jangan paksa kami. Teriak Nita saat pengawal mencoba menggiring mereka keluar. Bu Nurul menjatuhkan tubuhnya ke sofa begitu sampai di rumah, melepaskan sepatu hak tingginya dengan kesal. Malu sekali, sampai diusir seperti pencuri di depan semua orang. Ucapnya dengan nada frustrasi. Itu semua gara-gara Sinta. Dia sengaja bikin kita malu di depan tamu. Benar-benar bikin darah naik. Gerutu Nita, wajahnya merah karena kesal. Tadi, mereka menjadi tontonan para tamu saat diusir dari acara pernikahan. Bu, ada orang yang mau lihat rumah ini, ujar Hanan tiba-tiba dari pintu depan. Mau lihat rumah ini? Maksudmu apa, Hanan? Bu Nurul langsung bangkit dan berjalan menuju pintu dengan raut wajah bingung. Siapa mereka, Hanan? Tanya Nita, ikut penasaran. Gak tahu pasti. Tapi mereka bilang ingin melihat rumah ini, seperti mau membelinya, jawab Hanan. Rumah ini, Nita segera menyusul ibunya, kecurigaan mulai timbul. Sesampainya di depan, mereka melihat sepasang suami istri yang mengaku telah membeli rumah tersebut. Saya tidak pernah menjual rumah ini. Kalian beli dari siapa? Hardik Bu Nurul dengan nada tinggi. Wajahnya menunjukkan keterkejutan yang mendalam. Ada apa, Bu? Nita bertanya, bingung melihat keributan itu. Mereka bilang rumah ini sudah mereka beli dan akan mereka tempati. Tapi kapan kita pernah menjual rumah ini, coba? Tidak pernah, kan? Bu Nurul menjelaskan dengan penuh emosi. Pasti ada kesalahan. Kami tidak pernah menjual rumah ini, ujar Nita mencoba menenangkan situasi. Namun, kebingungannya semakin bertambah. Tapi ini rumah yang kami beli kemarin. Kami sudah membayarnya secara tunai. Ini sertifikatnya, lengkap dengan surat kuasa yang sah, ucap wanita itu sambil menunjukkan sertifikat rumah kepada mereka. Nita memeriksa sertifikat itu dengan seksama. Matanya membulat saat melihat bahwa sertifikat itu memang asli. Bagaimana sertifikat ini bisa ada di tangan kalian? Kalian membelinya dari siapa? Tanyanya, mencoba mencari kejelasan. Kami membeli dari seseorang bernama Ali. Dia bilang dia pemilik rumah ini, dan kami membelinya seharga 600 juta, jelas pria tersebut. Mendengar nama itu, tubuh Bu Nurul langsung melemas. Ia menyandarkan diri ke tembok, seolah tak mampu lagi berdiri tegak. Napasnya tersengal, rasa terkejut dan marah bercampur menjadi satu. Prof. Nurul, Ibu Haris.
Dadaku terasa semakin sesak, dan sakit di kepala ini makin tak tertahankan, dampak dari hipertensi yang sudah lama kuidap. Berita mengejutkan ini seperti petir di siang bolong, membuatku terkulai lemas. Aku menyandarkan tubuh pada tembok, lalu akhirnya jatuh terduduk di lantai dengan napas tersengal. "Bu," seru Nita, putriku, dengan nada cemas. Wajahnya memancarkan kekhawatiran yang tak bisa disembunyikan. "Rumah ini, tempat kami berlindung, katanya telah dijual oleh seseorang bernama Ali. Tapi siapa Ali itu? Aku bahkan tidak mengenalnya. Bagaimana mungkin sertifikat rumah atas namaku bisa ada di tangan orang lain, lengkap dengan surat kuasa yang seolah-olah sudah disetujui semua anakku?" Aku tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. "Siapa Ali? Kami tak mengenal siapapun dengan nama itu. Jika kalian berbohong, kami bisa melaporkan kalian." Nita menunjuk pasangan suami istri yang berdiri di depan rumah. "Kami sudah membelinya sesuai prosedur. Silakan laporkan. Tapi ingat, kami juga bisa melaporkan kalian balik," jawab pria bertubuh jangkung itu dengan nada tegas. "Iya, kita akan laporkan jika ini terbukti penipuan. Atau kalian kembalikan uang kami, 600 juta. Tambah wanita di sebelahnya, yang tampak seperti pasangan pria itu. "Hah, 600 juta. Gumamku tertegun, suara tercekat di tenggorokan. "Berikan kami waktu untuk mencari uang sebanyak itu. Untuk sekarang, kami belum memilikinya. Dan tolong beri kami nomor telepon orang bernama Ali itu. Aku ingin tahu kenapa semua ini bisa terjadi," pinta Nita dengan nada tegas. Pria itu mengeluarkan ponsel dari sakunya dan memberikan nomor telepon yang dimaksud kepada Nita. "Kami beri waktu seminggu. Jika kalian tak bisa mengembalikan uang kami, segera tinggalkan rumah ini," kata wanita itu sambil menunjuk rumah dengan nada penuh ancaman. Pasangan itu kemudian berjalan menuju mobil merah mereka dan pergi meninggalkan halaman rumah. "Dari mana kita dapat uang sebanyak itu, Bu?" tanya Nita dengan raut bingung. "Kita pinjam saja. Tapi siapa yang mau membantu kita? Bu Lastri mungkin tak punya uang sebesar itu. Nindya juga pasti tak akan mau membantu. Dia sombong, terakhir kali bertemu dengannya kami malah bertengkar," ucap Nita sambil membantuku berdiri dan memapahku masuk ke dalam rumah. Aku duduk di sofa, mencoba menenangkan diri. Dadaku masih terasa berat, jantungku berdegup tak beraturan. Rasa syok dan gelisah menyelimuti seluruh tubuhku. "Aku ambilkan minum dulu ya, Bu," kata Nita, lalu bergegas ke dapur. Nita kembali dengan membawa segelas air putih. Ia menyodorkannya padaku, dan aku langsung meneguknya hingga habis. Namun, rasa gelisah ini tetap tak mau pergi. "Bagaimana kalau kita coba pinjam uang dari Sinta, Nit?" tanyaku pelan, mencoba menahan rasa berat di dada. Nita menatapku dengan ekspresi tidak percaya. "Ibu serius? Bukannya itu ide yang sangat buruk?" "Aku serius, Nit. Sinta sekarang sudah menikah dengan orang kaya. Dia juga punya usaha sendiri, pasti uangnya banyak. Lagi pula, aku tak mau kehilangan rumah ini. Haris sudah mengeluarkan banyak uang untuk renovasi. Masa kita biarkan begitu saja?" Aku mengungkapkan alasanku dengan penuh harap. Namun, Nita tampak semakin kesal. "Ibu lupa, waktu ibu minta pinjam uang untuk bayar arisan, dia saja tidak mau. Bahkan ibu dipermalukan di depan orang lain. Kalau kita coba lagi, lalu malah dihina, bagaimana?" Aku menghela napas panjang. "Tapi kita tak tahu hasilnya kalau belum mencoba. Kita bisa berbicara baik-baik, mungkin kali ini dia mau membantu." Nita memandangku sejenak, lalu mengangguk tipis. "Baiklah, tapi sebelum itu, aku akan mencari tahu tentang Ali. Siapa dia sebenarnya,
dan bagaimana dia bisa mendapatkan sertifikat rumah ini. Pasti ada seseorang yang bermain curang. Ya Tuhan, cobaan apa lagi yang harus aku hadapi? Tanpa Haris, aku merasa seperti ibu yang kehilangan pijakan. Haris adalah tulang punggung keluarga kami, tapi sejak ia terlibat masalah hukum, di penjara, dan kehilangan pekerjaannya sebagai manajer bank, hidup kami hancur berantakan. Dulu, saat Haris berada di puncak karir, segalanya terasa mudah. Kiki bisa melanjutkan kuliah tanpa kendala, Nita selalu menerima uang bulanan, dan Hanan bisa sekolah tanpa perlu aku pusing memikirkan biayanya. Sebagai janda yang ditinggal mati oleh suamiku, aku selalu menanamkan pada Haris bahwa keluarganya, terutama aku sebagai ibunya, adalah prioritas utama. Istri dan anak, mereka hanyalah orang lain, cukup diberi nafkah seadanya. Saat Haris menikahi Sinta, yang berasal dari keluarga kurang mampu, aku merasa lebih leluasa mengatur keuangan rumah tangga mereka. Aku selalu memastikan agar Haris hanya memberikan nafkah secukupnya, tidak lebih. Jika dia tak suka dengan masakan Sinta, aku menyuruhnya pulang ke rumahku saja. Aku juga melarang Haris memberikan uang belanja berlebih. Tujuannya supaya Sinta tidak bisa berhias dan menghabiskan uang anakku. Bukankah aku, sebagai ibunya yang membesarkan Haris, lebih pantas menikmati hasil kerja kerasnya? Ketika Haris naik jabatan, aku bahkan melarangnya mengajak Sinta ke acara-acara resmi. Penampilannya yang sederhana, pakaian yang selalu itu-itu saja, membuatku merasa malu. Sebagai gantinya, aku sering menyuruhnya mengajak Reta tanpa sepengetahuan Sinta. Setiap bulan, kami punya kebiasaan jalan-jalan bersama. Tapi hanya aku, Kiki, dan Hanan. Sinta dan Nadia tentu saja tidak pernah diajak. Itu rutinitas yang selalu kami jalani, dan bagiku, semuanya berjalan sempurna hingga sekarang. Namun, sekarang keadaan benar-benar berbalik. Sinta, yang dulu hidupnya pas-pasan, mendadak jadi kaya. Kami terkejut saat dia muncul dengan mobil baru. Awalnya, aku mengira itu mobil Nita, tapi ternyata milik Sinta. Dalam waktu singkat, hidupnya berubah drastis. Ia berhasil membuka toko sembako dan bahkan membeli rumah mewah di perumahan Permata. Sinta memang pandai sekali menyembunyikan kekayaannya selama ini dari Haris. Andai aku tahu dia sudah sekaya itu, tentu aku tak akan menyuruh Haris menceraikannya. Memiliki menantu kaya tentu akan sangat membantu menopang biaya hidupku. Sayangnya, nasi sudah menjadi bubur. Haris sudah menikahi Reta, wanita yang dulu kuanggap paling sempurna untuk anakku. Tapi siapa sangka, Reta ternyata membawa Haris ke jurang keterpurukan. Semua impian runtuh. Mungkin karena Reta juga harus membiayai keluarga yang memang terlalu bergantung padanya. Akibatnya, Kiki putus kuliah. Hanan malah jadi masalah karena membuat seorang gadis hamil, dan istrinya kemudian ketahuan mencuri perhiasanku. Belum lagi beberapa perhiasan lain hilang saat ibu-ibu arisan datang ke rumah. Nita juga tidak lebih baik. Suaminya berselingkuh, dan fakta menyakitkan terungkap bahwa Gea, putrinya, ternyata bukan anak biologis dari Devan. Apa itu, Nit? Tanyaku saat Nita pulang membawa sebuah amplop di tangannya. Surat cerai dari pengadilan agama, Bu. Aku sekarang resmi menjadi janda, jawabnya lemas, tanpa semangat. Aku hanya bisa menghela napas. Mau dipaksa bagaimanapun, Nita dan Devan sudah tidak mungkin rujuk. Kalau begitu, sekarang kamu cari suami yang kaya, Nit. Jangan ulangi kesalahanmu. Pilih lelaki yang bisa bahagiain hidupmu, dan tentunya juga ibumu ini, ujarku, mencoba memberi nasihat. Tanpa ibu bilang, aku juga sudah tahu. Aku tidak mau terjebak hidup susah lagi, jawabnya dengan nada kesal.
Bagus, tapi jangan ulangi kebodohanmu dulu, ya. Mau-maunya terjebak sama pria kere. Itu kan alasan kenapa Devan berpaling. Ibu kenapa menyalahkan aku terus? Bentaknya, jelas tak terima. Aku tidak menyalahkanmu. Aku hanya mengingatkan, Nit. Jadi perempuan jangan murahan, itu yang bikin suamimu dulu pergi. Balasku tegas. Punya anak kok gak ada yang bisa bikin ibu bahagia. Aku mengomel sambil membuka ponselku. Aku memang sudah tua, tapi tak ingin ketinggalan zaman. Saat membuka media sosial, mataku tertuju pada foto pernikahan Sinta. Hatiku mendidih melihat senyum lebar Sinta bersama suami barunya. Mereka tampak serasi dan bahagia di pelaminan mewah. Berbeda jauh dari pernikahannya dengan Haris dulu, yang hanya sekadar akad sederhana tanpa foto-foto apalagi resepsi. Tanpa berpikir panjang, aku membuka fitur pesan karena nomor WhatsAppku sudah lama diblokir oleh Sinta. Sinta, apa kabar? Bahagia ya, sekarang sudah menikah lagi. Ibu ingin main ke rumahmu. Ada hal penting yang mau dibicarakan. Besok ibu ke sana, ya. Pesan itu terkirim, dan aku hanya bisa berharap ia mau membalasnya. Kadang aku berharap, Sinta, kamu bisa kembali pada Haris dan membantu dia yang sedang terpuruk seperti ini. Tapi kenyataannya, kamu lebih memilih untuk mendampingi pria baru, menjadi ayah tiri bagi Nadia. Aku hanya ingin Sinta tahu, bahwa aku masih berharap dia bisa jadi menantuku lagi. Aku tak ingin terjebak dalam kebisuan. Jika Sinta mau rujuk dengan Haris, aku akan berusaha menjadi mertua yang lebih baik untuknya. Tiba-tiba, ponselku berdering. Sebuah pesan masuk dari Sinta. Cepat-cepat aku membacanya. Ibu, tolong jangan bahas itu lagi. Mas Haris sudah menjadi masa lalu. Aku sudah punya suami sekarang, jadi jangan usik lagi. Itu permintaanku. Aku merasa hatiku dipenuhi kegetiran, tetapi aku tetap membalasnya. Ibu nggak yakin kalau kamu bakal bahagia. Apa yang terlihat di foto bukan berarti begitu juga yang kamu rasakan. Aku yakin, suatu saat Dava akan menyesal menikahimu, dan kebaikannya terhadap Nadia hanya basa-basi di awal. Kamu harus ingat, Nadia merindukan ayahnya. Aku masih merasa tak puas, jadi kuputuskan untuk mengirim pesan lagi. Besok ibu akan datang ke sana dan membawa Nadia. Biarkan dia tinggal dengan keluarga dari pihak ayah kandungnya. Pov Sinta. Sejak ijab kabul mengalir lancar dari bibir Mas Dava, aku resmi menjadi istrinya. Aku tak bisa menyembunyikan kebahagiaanku, meski rasa itu terasa berbeda dari sebelumnya. Perasaan ini semakin tumbuh, menguatkan keyakinanku bahwa Mas Dava adalah pilihan yang tepat, dan aku berharap pernikahan ini menjadi yang terakhir bagi kami berdua. Mengenai status sosial dan kekayaannya, aku tak terlalu memikirkannya. Yang lebih penting bagiku adalah memiliki suami yang bisa diandalkan, yang bisa memenuhi kebutuhan kami, dan yang menghargai aku sebagai istri. Kami bertemu pertama kali karena mama mertuaku yang ingin kami dekat. Kekayaan suamiku tidak membuatku terpesona, karena aku pun memiliki usaha sendiri yang sudah cukup untuk mencukupi hidupku. Beberapa orang dari keluarga Mas Dava mungkin berpikir aku menikah demi harta, tapi aku bisa membuktikan bahwa apa yang kumiliki adalah hasil kerja keras, bukan sekadar keberuntungan atau materi. Mas Dava memberikan mahar yang begitu mewah untukku, meski aku seorang janda. Kata-kata mama mertuaku menenangkan hatiku, status janda bukan terhina, kamu wanita yang baik. Dan sangat pantas mendapatkan ini semua, sayang, ujarnya dengan lembut. Bahkan Mas Dava memberiku rumah dan mobil baru. Aku benar-benar terkejut menerima semua itu darinya. Beberapa orang beranggapan bahwa Mas Dava menikahiku karena terpaksa,
Tetapi dengan hadiah-hadiah dan perhatian yang dia berikan, aku bisa membuktikan bahwa pandangan mereka salah. Saat ini, kami masih tinggal di rumah mama mertuaku, karena rumah baru kami masih dalam tahap renovasi. Menurutku, rumah itu sudah sangat mewah, namun Mas Dava ingin memperbaikinya lebih lagi, sehingga renovasi belum selesai. Aku terkejut saat Mas Dava memelukku dari belakang dan mencium rambutku. Wangi, katanya, sambil tersenyum. Iya, kan abis keramas tadi, jawabku, merasa hangat di pelukannya. Kami sarapan bersama. Ada Dasa dan juga mama mertuaku yang duduk di meja. Kalian mau bulan madu kemana? Mama akan menanggung semua biayanya, ujar mama mertuaku dengan penuh semangat. Mama Nikma memang sangat baik dan perhatian padaku. Dia jauh berbeda dengan ibu mertuaku yang dulu, yang sering menyindir dan ikut campur dalam urusan rumah tanggaku dengan Mas Haris. Perbedaannya begitu mencolok, seperti langit dan bumi. Namun, aku berharap hubungan kami akan selalu seperti ini, penuh kebaikan. Aku serahkan saja pada pilihan Sinta, Ma. Dia yang memilih tempat bulan madu kami, kata Mas Dava, menatapku dengan penuh kasih. Aku terdiam sejenak. Sebenarnya, aku memiliki tempat impian, yaitu Turki. Namun, aku ragu untuk meminta hal itu, meskipun mama mertuaku pasti sanggup mewujudkannya. Terserah Mas Dava saja, jawabku akhirnya. Biarkan dia yang memilih, aku percaya dia akan membuat keputusan yang terbaik. Kamu yang tentukan, aku akan mengikuti keputusanmu, kata Dava, membuat pikiranku semakin kacau. Aku sempat menangkap Dasa yang menjulurkan lidahnya, ekspresi jijik jelas terlihat di wajahnya. Tak bisa dipungkiri, hanya dia yang tidak senang dengan kehadiranku di sini. Berpikir dulu, sayang. Nanti kabari mama, ya, kata mama Nikma dengan lembut. Aduh, kenapa sih Ma, repot banget. Mbak Sinta diajak ke pasar aja udah senang, keluh Dasa. Dasa. Mama mertua menegur dengan tegas, membuat Dasa terdiam dan menunduk. Jaga sikapmu, sopan pada kakak iparmu, dan perhatikan ucapanmu. Tegas mama lagi. Dasa hanya diam, bangkit dari duduknya tanpa berkata apa-apa. Dia pergi begitu saja, memang menyebalkan sekali. Mama sering bercerita bahwa Dasa berasal dari keluarga yang sederhana, yang membuat Mama Nikma ingin mengangkatnya menjadi anak, dan sudah hampir setahun sejak itu. Aku pun memutuskan untuk mengunggah foto pernikahan kami kemarin ke media sosial. Tidak ada yang salah, kan? Tapi aku sengaja tidak menandai Dava. Aku pun tidak yakin apakah dia punya akun di aplikasi biru ini atau tidak. Saat ini, Dava duduk di sampingku, menikmati film yang sedang kami tonton. Sudah memilih tempat untuk bulan madu kita? Tanya Dava, saat aku tengah membaca komentar teman-teman tentang foto kami. Belum, Mas. Nanti kalau aku sudah tentukan, aku kasih tahu, jawabku sambil tersenyum. Ajak Nadia juga nanti, kalau kita bulan madu. Refleks, aku menoleh ke arahnya dan tersenyum lebar. Serius, Mas. Kamu izinkan aku bawa Nadia? Tentu saja, sayang. Nadia anakku juga. Aku ingin dekat dengannya, jawab Dava dengan penuh perhatian. Terima kasih ya, Mas, sudah peduli sama anakku. Anak kita, sayang. Aku sekarang jadi papa sambungnya. Aku mengangguk dan merasa bahagia. Tapi, kalau Nadia ikut dan kami ke luar negeri, pasti akan repot mengurus paspor. Perlu persetujuan dari kedua orang tua kandung, yang aku tahu itu prosedurnya rumit. Karena aku juga belum begitu paham, aku rasa lebih baik memilih destinasi dalam negeri saja, seperti Lombok atau Bali. Kami belum pernah ke sana. Tiba-tiba ponselku bergetar, menandakan pesan masuk di Messenger.
Dari foto profilnya, aku langsung mengenali siapa pengirimnya, mantan ibu mertuaku. Aku sudah memblokir nomornya di WhatsApp, tapi rupanya dia menemukan cara lain untuk menghubungiku. Sinta, apa kabar? Selamat ya sudah menikah lagi. Boleh ibu datang ke rumahmu? Ada hal penting yang ingin ibu bicarakan. Besok ibu datang, ya. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Lalu pesan berikutnya masuk, lebih panjang dan memancing emosiku. Kadang ibu berharap kamu kembali pada Haris. Dia sedang dalam masa sulit dan membutuhkanmu. Tapi kamu malah memilih pria lain sebagai ayah tiri untuk Nadia. Kamu terlalu egois, Sinta. Aku segera membalas pesan itu dengan tegas. Ibu, tolong jangan bahas masa lalu lagi. Haris adalah bagian dari hidupku yang sudah selesai. Sekarang aku sudah memiliki suami yang mencintai kami. Tolong hargai keputusan ini. Namun, balasannya justru semakin menyakitkan. Ibu tidak yakin kamu akan bahagia. Foto yang kamu unggah hanya ilusi kebahagiaan. Suamimu akan menyesal menikahi janda, dan kebaikannya pada Nadia hanya topeng. Harusnya kamu memikirkan Nadia yang sebenarnya merindukan ayah kandungnya. Besok, ibu akan datang untuk membawa Nadia. Dia lebih pantas tinggal bersama keluarga dari pihak ayahnya. Aku meremas ponselku dengan marah. Selama menikah dengan Haris, mereka sama sekali tidak peduli pada Nadia. Bahkan, dia pernah membiarkan ibunya memperlakukan Nadia dengan buruk. Dan sekarang, mereka ingin mengambil putriku. Tidak akan pernah kubiarkan itu terjadi. Jika dia nekat datang dan mencoba mengambil Nadia, aku tidak segan untuk melaporkannya. Aku adalah ibu kandung Nadia, dan hak asuh sepenuhnya ada padaku. Aku akan melindungi putriku dengan segala cara, bahkan jika itu berarti harus menghadapi mereka di jalur hukum. Tak perlu mencari alasan, hak asuh Nadia ada padaku. Jangan ikut campur lagi dalam urusan Nadia, karena selama ini pun kau tak pernah peduli, kan? Apa kau pernah menganggapnya cucumu? Sudahlah, lebih baik perbanyak ibadah dan buang pikiran sempit itu. Pesan itu terkirim dengan tegas. Kamu kenapa? Suara Mas Dava menyadarkanku. Ia mungkin melihat wajahku yang penuh amarah saat membaca pesan di ponsel. Aku menyodorkan ponselku padanya. Tak ada yang perlu kututupi dari suami sendiri. Dia tak akan bisa melakukan apa-apa pada Nadia. Kalau perlu, Nadia kita ajak pindah untuk tinggal di rumah ini, katanya mantap. Ke rumah ini, Mas? Tanyaku memastikan. Iya, di sini masih ada kamar kosong. Nanti juga kita akan tinggal bertiga setelah renovasi selesai, kan? Mas Dava terlihat benar-benar tak keberatan jika Nadia tinggal bersama kami. Nanti aku akan ajak Nadia, Mas, jawabku yakin. Mas Dava meletakkan ponselku di sampingnya, lalu menarikku ke dalam pelukannya. Kita ke kamar, godanya dengan senyum nakal. Masih sore, Mas, jawabku sambil menahan tawa. Selama aku masih cuti, sayang, ujarnya santai. Suamiku memang selalu tahu cara membuatku luluh. Aku beranjak ke dapur untuk membuatkan kopi bagi Mas Dava. Namun langkahku terhenti saat mendengar suara Dasa di ruang tengah. Dia mau membawa anaknya, Ma. Tinggal di sini. Nada suaranya terdengar tak suka. Baguslah, kalau cucu Mama ikut tinggal di rumah ini, jawab Bu Nikma lembut. Cucu. Dia itu bukan darah daging Mas Dava, cuma cucu tiri. Mama sadar nggak sih? Kebaikan Mama dimanfaatkan sama Mbak Sinta. Dia cuma mau hidup enak menikahi Mas Dava, ketus Dasa. Kenapa kamu bicara begitu, Sa? Kamu juga anak angkat Mama, tapi Mama tidak pernah membedakanmu dengan Dava. Begitu juga Mama pada Nadia. Walaupun dia bukan cucu kandung,
kasih sayang mama sama besarnya. Dan nanti, kalau Sinta punya anak dari Dava, semuanya tetap adil. Aku tak bisa melihat ekspresi Dasa karena posisinya membelakangiku, tapi aku bisa merasakan amarahnya. Kata-kata Bu Nurul tadi pasti menohoknya, karena statusnya sebagai anak angkat juga disebutkan. Bersambung.